What's up guys, welcome back to another Legal Talk. Dan pada video kali ini aku bakal bahas sedikit nih tentang dua fasilitas kredit yang kemungkinan kalian bakal dapat atau kalian bakal apply dalam waktu dekat jika kalian lagi jalan usaha. So stay tune. Oke guys, jadi seperti video yang sudah aku share sebelumnya kan aku punya pengalaman nih kerja di bank sebagai marketing lending atau bantuin untuk menyalurkan fasilitas bank yang dalam bentuk kredit pinjaman ke para pelaku usaha khususnya UKM. Nah, pada video kali ini aku bakal bahas dua jenis tipe fasilitas pinjaman yang sering dipakai oleh para pelaku usaha yang ada di Indonesia. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomong tentang fasilitas kredit, tentu tipenya atau jenisnya banyak banget guys. Tapi aku bakal bahas fokus kedua ini yang bakal sering dipakai oleh orang-orang di Indonesia. Nah, dari jenisnya itu ada dua macam guys. Ada namanya KI dan juga KMK. Bedanya apa? Kalau misalkan KI lebih ke arah kredit investasi. Nah, kalau misalkan KMK itu lebih ke arah kredit modal kerja. Nah, pertama kita bahas tentang KI dulu guys. Sesuai dengan namanya, KI itu adalah investasi. Jadi fasilitas ini bakal diberi ke kalian jika kalian melakukan ekspansi usaha dalam bentuk pembelian aset. Jadi misalkan kalian nih mau beli ruko, mau beli gudang, mau beli pabrik, sifatnya adalah sifat membeli aset atau investasi untuk usaha kalian. Nah, biasanya kalau misalkan kalian ambil fasilitas KI, yang jadi jaminan adalah properti atau aset yang bakal kalian beli. Misalkan kalian mau beli ruko, yang jadi jaminan adalah ruko yang bakal kalian beli. Nah, biasanya KI ini fasilitasnya dalam bentuk angsuran atau cicilan. Jadi nanti kalian bakal di-set nih kayak misalkan kalian mau cicilan selama 15 tahun, 10 tahun, atau bahkan 20 tahun, tergantung dari program banknya sendiri. Nah, selama periode tersebut kalian harus bayar sejumlah tertentu yang dimana jumlah cicilan itu tergantung dari pokok dan juga bunga. Nah, kalau misalkan kita ngomong bunga itu macam-macam guys, ada yang bunganya flat dan juga ada yang bunganya efektif. Tetapi mostly kalau misalkan kita ngomong KI, bank-bank biasanya pakai bunga efektif. Nah, kalau misalkan kalian penasaran tentang bunga flat atau bunga efektif, aku bakal bahas ini juga di video yang akan datang. Nah, lanjut lagi kalau misalkan di KI kan kalian udah angsur nih, angsur. Biasanya selama masa periode angsuran tersebut, kalian akan juga dikenakan biaya di depan. Biasanya di depan itu adalah kayak akte jual beli, terus habis itu perjanjian kredit, dan kawan-kawan. Ada juga namanya nanti adalah asuransi jiwa kredit, provisi, dan juga admin. Nah, kalau misalkan KI, provisi, dan juga adminnya itu bayarin cuma satu kali aja guys. Jadi saya bayarnya cuma satu kali di depan aja. Nah, itu untuk KI. Nah, kalau untuk namanya sih, kalau misalkan di banyak bank itu namanya macam-macam. Ada yang nyebutnya investment loan, ada yang nyebut namanya adalah commercial property loan, macam-macam. Tapi intinya sifatnya itu sama. Jadi adalah KI, kredit investasi. Itu yang pertama. Nah, kalau misalkan kita ngomong yang kedua, kredit modal kerja, sesuai dengan namanya, fasilitas ini diberikan oleh pihak bank ke kalian untuk membiayai putaran usaha kalian. Biasanya kan para pengusaha di luar sana nyebut nih, oh aku butuh modal 5 kali putaran. Maksudnya adalah dia butuh modal liquid di setara 5 kali putaran bulanan atau 5 kali omset bulanan untuk bisa jaga usaha mereka. Contoh nih paling gampang, misalkan kalian punya pabrik. Kan itu ibarat kata kalian belinya nggak mungkin barang jadi kan. Kalian beli dari barang mentah dulu, barang mentah kalian proses, setelah kalian proses kalian baru bakal jadi produk jadi. Nah, produk jadi ini pun kalian jual ke customer kalian itu juga dalam bentuk tempo. Misalkan kalian kasih utang 14 hari, 30 hari, 60 hari, atau bahkan 90 hari. Nah, kayak gitu itu kan ibarat kata kalian juga butuh modal yang tebel nih supaya kalian bisa tetap produksi dan juga kalian tetap bisa jualan ke market-market yang belum kalian capai. Nah, kalau dari KMK sendiri kalian bakal dapat fasilitas yang dalam bentuk adalah giro, jadi tabungan, jadi adalah rekening giro, yang dimana rekening giro ini memiliki plafon atau memiliki limit guys. Nah, rekening giro ini tadi itu nanti bisa saldonya minus. Apa yang dimaksud minus adalah minus itu adalah setara dengan yang apa yang kalian pakai. Nah, kalau ditanya keunggulannya KMK adalah KMK itu hanya kalian bayar sesuai dengan apa yang kalian pakai. Jadi kalian nggak bakal bayar nih bunga full dari semua plafon kalian. Kalian hanya diwajibkan bayar dari jumlah yang kalian pakai dari plafon kalian. Nah, kalau misalkan ditanya jaminannya apa, biasanya KMK itu biasanya bisa aja jaminannya adalah rumah tinggal, tempat kerja kalian, gudang kalian, pabrik kalian. Sifatnya adalah kolateral yang berbentuk fixed asset. Biasanya bank-bank sih majority di Indonesia sukanya seperti itu guys. Nah, sekarang udah paham kan bedanya KI dan juga KMK. Nah, kalau misalkan tanya, namanya pun juga bermacam-macam guys. Ada yang ibarat kata nyebutnya rekening koran, ada yang nyebut namanya adalah standby loan, ada yang juga nyebutnya namanya rekening minus. Nah, macam-macam guys. Jadi ibarat kata kalau nama produknya sih kembali lagi setiap produk punya nama masing-masing gitu. Nah, sekarang udah paham kan guys kalian bedanya KI dan juga KMK. So, di video yang akan datang aku bakal bahas tentang lebih detail lagi masing-masing tentang KI dan juga masing-masing tentang KMK. Mungkin aku juga bakal bahas nih tentang kayak bunga efektif dan juga bunga flat dan materi-materi banyak lain yang ibarat kata bakal kalian butuhin kalau misalkan kalian lagi jalan usaha dan mau kembangin usaha. Ingat guys, satu hal yang aku titip pesan adalah pakai pinjaman dari bank itu sebenarnya nggak salah. Bahkan itu dilakukan oleh semua para pengusaha yang di luar sana. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ngutang di bank itu jelek, ngutang di bank itu memalukan, enggak.
karena semua orang yang punya usaha dan usaha besar itu pasti punya pinjaman. Oke guys, so that's all video kali ini. Hope it helps, semoga ini membantu. Kalau misalkan kalian lagi mau ekspansi usaha atau buka usaha, semoga sangat membantu. Dan misalkan kalian suka konten-konten seperti ini, bisa klik subscribe button, like button, dan juga share ke teman-teman kalian yang sama pengusaha, atau kalau teman-teman kalian juga berminat belajar tentang hal ini. Until next time guys, and I'll see you all in next video. See ya!